Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah, NIM 50118014, Lokal 5D Ekonomi Syariah, mata kuliah Keuangan Publik Islam. Saya akan menjelaskan mengenai materi belanja negara atau pengeluaran negara. Pengertian belanja negara. Belanja negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan pelaksanaan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Adapun hukum dasar yang mengatur Pasal 11 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan klasifikasi jenis belanja negara terdiri dari 1. Belanja pegawai, 2. Belanja barang, 3. Belanja modal, 4. Pembayaran bunga utang, 5. Subsidi, 6. Hibah, 7. Bantuan sosial, 8. Belanja lain-lain, 9. Belanja daerah. Jenis-jenis belanja negara itu yang pertama, belanja pegawai. Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai, baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah di dalam maupun luar negeri, baik kepada pejabat negara, pegawai negara sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan. Yang kedua ada belanja barang. Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dipasarkan, serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat, dan belanja perjalanan. Belanja ini terdiri dari belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan, dan belanja perjalanan dinas. Yang ketiga, belanja modal. Belanja modal ini pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut digunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja, bukan untuk dijual. Yang keempat, pembayaran bunga utang. Pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang, baik utang dalam maupun luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Jenis belanja ini khusus digunakan dalam kegiatan dari bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan. Yang kelima ada subsidi. Pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat. Belanja ini antara lain digunakan untuk penyaluran subsidi kepada masyarakat melalui BUMN atau BUMD dan perusahaan swasta. Yang keenam ada hibah. Pengeluaran pemerintah berupa transfer dalam bentuk uang, barang atau jasa bersifat tidak wajib yang secara spesifik telah ditetapkan peruntuknya dan tidak mengikat serta tidak terus-menerus kepada pemerintah negara lain, pemerintah daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan serta organisasi internasional. Yang ketujuh ada bantuan sosial. Transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dan dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga kemasyarakatan, termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga non-pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Pengeluaran ini dalam bentuk uang atau barang, jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, bersifat tidak terus-menerus dan selektif. Yang kedelapan, belanja lain-lain.
Belanja pemerintah pusat ini bersifat pengeluarannya tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos pengeluaran di atas. Pengeluaran ini bersifat tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah. Yang kesembilan ada belanja daerah. Bagian belanja pemerintah pusat berupa pembagian dana APBN kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang besarnya berdasarkan perhitungan-perhitungan dan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan. Belanja daerah ini terbagi dua kelompok, yaitu dana perimbangan, merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Dan dana otonomi khusus dan penyesuaian merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Mekanisme belanja pemerintahan pusat diatur dan ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan belanja daerah mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Adapun pengaruh pengeluaran negara terhadap perekonomian, yang pertama itu berpengaruh pada sektor produksi. Pengeluaran pemerintah untuk pengadaan barang dan jasa akan berpengaruh secara langsung terhadap produksi barang dan jasa yang dibutuhkan pemerintah. Yang kedua ada sektor distribusi. Subsidi yang diberikan oleh masyarakat menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat meningkatkan barang atau jasa yang dibutuhkan, misalnya subsidi, listrik, pupuk, dan BBM, dan lain-lain. Yang ketiga, mempengaruhi sektor konsumsi masyarakat. Dengan adanya pengeluaran pemerintah untuk subsidi tidak hanya menyebabkan masyarakat yang kurang mampu dapat menikmati suatu barang dan jasa, namun juga menyebabkan masyarakat yang sudah mampu akan konsumsi produk jasa lebih banyak lagi. Kebijakan untuk pengurangan subsidi. Jadi masyarakat yang sudah mampu akan mengkonsumsi produksi lebih banyak lagi itu akan dikurangi untuk kebijakan pengurangan subsidi. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.